Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Meltwater Chess Champion Tour kembali melanjutkan turnamen catur online-nya. Kali ini seri ke-9 dengan AIM Chess US Rapid. Ini adalah seri terakhir sebelum seri finalnya kawan nanti akhir September, yang akan diambil dari 10 pemain terbaik selama ikut serta dari seri pertama sampai seri ke-9 ini. Sementara ini, berikut inilah klasemen perolehan poin Chess Champion Tour 2021 sampai seri ke-8. Dari 10 pemain di daftar klasemen inilah nanti kawan, pemain-pemain yang akan berlaga di seri final nanti di akhir September. Dan seri ke-9 ini masih tetap formatnya seperti seri-seri sebelumnya dan diikuti oleh 16 pemain. Dan berikut inilah jadwal turnamen online Chess Champion Tour seri ke-9 ini kawan. Dan selama 3 hari ini mereka akan bermain di babak penyisihan dengan single round robin. Jadi 3 hari ini ada 24 game setiap harinya kawan. Tapi saya tidak bisa mengulasnya semua. Dan game yang akan kita ulas terlebih dahulu ini adalah gamenya Magnus Carlsen versus Alireza Firoza di putaran keempat. Dan kita langsung saja ke atas papan kawan. Rekor pertemuan kedua pemain di permainan Rapid ini secara keseluruhan sebanyak 20 kali pertemuan dalam berbagai event on-board ataupun online. Dengan keunggulan Carlsen 13 kali menang, 2 kali kalah dan sisanya 5 kali remis. Jika data yang saya dapat ini kurang tepat kawan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Jadi di sini Carlsen pegang hitam kawan, Firoza pegang putih mengawali permainan pion E4 dibalas dengan pion D5. Kita temui Scandinavian Defense. Dan pada posisi ini kawan ada variasi yang cukup menarik. Jika kawan-kawan tidak ingin bermain dengan Scandinavian, bisa mentransposisinya ke Blackmar Dimmer Gambit dengan memainkan pion D4. Bila Gambit diterima mungkin akan jadi seperti ini jadinya kawan. Dan nantinya permainan akan menjadi cukup liar. Tapi di game ini kita temui variasi pion pukul pion. Lanjut Firoza dipukul balik oleh menteri hitam dan kuda berkembang ke C3. Dan pada posisi ini menteri hitam mempunyai banyak pilihan untuk melangkah. Tapi 3 langkah yang paling populer adalah langkah menteri ke petak A5, mundur ke petak D6 atau mundur kembali ke petak D8. Carlsen menggeser menterinya ke A5. Sekarang pion D4 untuk mengontrol petak pusat. Kuda F6, kuda F3, gajah F5, dan kuda putih ke peta E5. Ini untuk membendung pergerakan pion hitam yang mungkin saja bisa dimainkan oleh hitam maju ke peta E5 ini kawan. Di sini dibalas Carlsen dengan pion C6 untuk mengontrol peta D5 ini, agar pion ini juga tidak bisa didorong maju ke depan. Firoza melanjutkan pengembangan gajah ke C4 untuk mengincar pion F7. Di sini diantisipasi dengan pion E6. Sekarang pion G4 mengusir gajah, gajah mundur dan kembali pion H4 ingin menjebak posisi gajah ini nantinya. Tapi tetap saja kawan, bila pion ini didorong, gajah masih bisa lari ke peta E4 nanti. Walaupun ada kuda, tapi kuda ini tidak akan bisa pukul gajah nantinya karena posisinya kena absolute pin dari menteri hitam. Di sini Carlsen melanjutkan langkah pengembangan kuda B ke D7 menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima oleh Alireza Firoza dipukul balik menggunakan kuda dan Alireza melanjutkan pion H5 mengusir gajah. Gajah ke E4 dan kuda putih ini seperti yang saya bilang tadi kawan tidak bisa pukul gajah hitam ini karena sudah mendapatkan absolute pin. Di sini posisi gajah hitam mengancam beteng. Di sini Alireza memutuskan rokade pendek. Dan dilanjutkan oleh Carlsen menarik mundur gajahnya ke D5 menantang pertukaran gajah petak terang. Tapi tantangan ditolak, Alireza memilih memukulnya menggunakan kuda. Dipukul balik oleh pion C mengusir gajah, gajah mundur ke D3 dan Carlsen mengembangkan gajahnya ke D6. Mungkin persiapan untuk rokade pendek. Di sini dibalas oleh Alireza memainkan menterinya ke F3. Sampai langkah ke-15 ini kawan, sudah ada yang pernah memainkan sebelumnya langkah-langkah seperti ini. Di beberapa game sebelumnya, ada yang memainkan menteri ke peta C7, ke peta D8, ataupun memainkan langkah untuk rokade pendek.
Tapi di sini Carlsen bermain dengan langkah rokade panjang dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Alireza melanjutkan dengan pengembangan gajah E3. Sekarang pion G6 menantang pion H, tantangan ditolak. Alireza mendorong pionnya maju agar lajur-lajur di sayap raja tetap tertutup dan Carlsen menggeser beteng H ke F8. Persiapan dukungan bagi pion F-nya ini kawan untuk didorong maju ke depan. Dibalas Alireza pion A3. Untuk persiapan pion B4 nanti dibalas Carlsen pion F5. Ingin membuka lajur F bagi betengnya. Dan direspon oleh Alireza memainkan pion C4. Alireza juga ingin membuka lajur C nanti bagi betengnya. Dan juga dengan menantang pion D5 ini kawan, tujuan putih adalah untuk membuka diagonal petak terang ini nantinya bagi menterinya. Tantangan pion C4 ini ditolak oleh Carlsen. Dia mendorong pion E5 bermaksud ingin menggarpu gajah serta menteri nanti. Di sini dibalas oleh Alireza dengan pion B4 mengancam menteri hitam terlebih dahulu. Menteri bergeser ke C7. Sekarang pion C5 mengancam gajah. Gajah mundur ke E7 dan gajah petak terang bergerak ke B5 menghindari garbuan dari pion hitam. Pion tetap didorong maju ke E4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke H3. Sekarang pion F4 mengancam gajah petak gelap. Gajah mundur ke D2 dan gajah hitam bergerak ke G5. Tujuan gajah bergerak ke petak G5 ini kawan untuk membendung pergerakan laju pion G ini yang bisa didorong maju ke depan agar diagonal petak terang ini tetap tertutup bagi menteri putih. Dan Alireza mendorong pionnya maju ke C6 untuk membuka lajur C. Tentu lajur C ini pastinya akan terbuka di beberapa langkah berikutnya ini kawan. Jika pion ini pukul pion putih, maka selanjutnya beteng akan digeser ke lajur C ini. Di sini Magnus Carlsen melangkahkan kudanya ke peta F6 menghindari ancaman pion. Pion pukul pion B7 skak dipukul oleh menteri hitam dan beteng A bergeser ke C1 skak. Raja bergeser ke B8 dan Alireza melanjutkan dengan langkah gajah C6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke E7. Sekarang beteng putih naik ke C5 untuk memberikan ancaman selanjutnya bergeser mungkin kawan ke petak B5 atau mengosongkan petak bagi beteng satunya untuk ditempatkan di lajur C nanti untuk bertumpuk. Dan Carlsen mendorong pion E3-nya mengancam gajah. Pion F pukul pion E3 dipukul balik oleh pion F kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke E1 persiapan melakukan skak mungkin di petak G3. Di sini diantisipasi dengan langkah kuda ke E4 untuk memberikan kontrol di petak G3. Juga bila nanti ada skak dari menteri di peta H2, kuda ini siap memblokadenya di peta D6. Di sini Alireza memutuskan melakukan skak dengan menteri di peta H2 skak. Tapi Carlsen tidak menutupnya menggunakan kuda. Tapi Carlsen menggeser raja ke C8. Pada posisi seperti ini tadi kawan saat mendapatkan skak dari menteri putih, sebetulnya langkah kuda ke peta D6 merupakan langkah terbaik pada posisi seperti ini. Tapi tetap saja di beberapa langkah berikutnya, kuda hitam ini akan mendapatkan tekanan yang berat dari putih. Putih akan memainkan beteng pukul beteng terlebih dahulu. Setelah mungkin dipukul balik oleh beteng hitam, gajah petak gelap akan bergerak ke G3, memberikan skak nanti garbuan terhadap menterinya. Jika kuda ini kawan di backup oleh beteng naik ke F6, selanjutnya beteng putih akan pukul pion D5 dan tetap saja kuda hitam ini akan mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari perwira-perwira putih. Jadi pada posisi seperti ini tadi saat mendapatkan skak dari menteri putih ini kawan, raja digeser Carlsen ke petak C8 dan selanjutnya gajah ke petak D7, open skak, double skak. Di sini raja hitam ada dua pilihan kawan, bergerak ke petak B7 atau pukul gajah putih ini. Jika bergerak ke petak B7 ancamannya adalah ancaman skakmat, di langkah berikutnya skakmat. Di sini Carlsen tadi kawan memutuskan pukul gajah dan dilanjut beteng ke petak C7 skak dan bersiap pukul menteri yang ada di belakangnya jika raja hitam ini bergerak ke E8 dan dengan variasi ini pun putih akan menang.
Tapi di posisi seperti ini tadi kawan, saat mendapatkan skak dari Beteng Putih, seperti Carlsen ingin memberikan hadiah kemenangan atau hadiah skak mat bagi Alireza. Dia melangkahkan rajanya ke peta E6 dan diakhiri oleh Menteri Putih ke E5 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan dari Alireza Firoza versus Magnus Carlsen. Alireza mendapatkan skak mat di langkah ke-35. Dan untuk sementara perolehan poin di matchday pertama babak penyisian tadi malam kawan, pimpinan klasemen dipimpin oleh Levon Aronian dan diikuti oleh Magnus Carlsen dan seterusnya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.